Halo semua, selamat datang di Candle Inside. Kali ini kita akan review salah satu pop-up yaitu OFV, di mana saya di sini gagal payout ya. Gagal payoutnya itu bukan karena branch akunnya ya, tapi karena ada rules mereka yang saya langgar. Bagaimana ceritanya? Kita langsung ke email dari OFV tersebut. Nah, begini emailnya. Kami telah memperhatikan peningkatan drastis dalam ukuran lot di beberapa perdagangan Anda. Bagaimana cara menghitungnya? Yaitu lot yang paling banyak digunakan dikali 3,5 sama dengan lot maksimum yang dapat digunakan. Lot yang paling banyak digunakan ini adalah ukuran paling banyak digunakan pada pasangan perdagangan tertentu sebelum perdagangan tersebut ditandai karena peningkatan ukuran lot yang drastis. Oke, mari kita bahas. Nah, di sini itu kesalahan kita adalah 0,01. Kemudian di sini ditandai ada 0,75 dan 0,6. Sebenarnya di GBP USD ini transaksi saya di atasnya itu banyak yang 0,6, 0,75, 0,8. Sebelumnya saya transaksi seperti itu. Nah, kemudian ini ada kejadian di mana saya salah pencet ya. Kenapa salah pencet? Karena platform yang digunakan itu adalah MaxTrader. Biasanya kan kita kalau trading di MetaTrader 5 di sini dia hanya menggunakan MaxTrader atau TraderLog kalau nggak salah MaxTrader, kemudian CTrader seperti itu untuk platformnya. Nah, saya menggunakan MaxTrader yang mudah lah di web bisa di web. Di mana saya tradingnya itu di handphone. Ketika kepencet langsung ke entry gitu. Jadi tidak ada pemberitahuan, tidak tidak bisa juga menggunakan aturan kalau mau entry itu ada pemberitahuan dulu seperti di MetaTrader. Jadi gara-gara ini saja. Padahal kan 0,01 itu ke bawah ya, bukan 3 kali lebih besar, 3,5 kali lebih besar dari kebiasaan, tapi justru di bawahnya. Tapi memang aturan ini ternyata berlaku ke atas dan ke bawah gitu. Makanya kalian harus menghitung itu terlebih dahulu. Hati-hati. Dan ini yang dijadikan alasan saya gagal payout. Nah, mari kita bahas akunnya. Akunnya itu akun yang besarnya itu 25 dolar kalau nggak salah, 25.000 dolar, di mana ekspektasi minimum payout saya harus di 64,339. Nah, dengan konsistensi skor itu di 25%. Dan lihat, saya telah lolos di inkonsistensi skornya itu 25%. Saya berhasil di bawahnya yaitu 3,97%. Kemudian available mark loss drawdown tidak, kemudian available daily loss juga tidak ya. Nah, dan illegal strategis di sini tercentang bahwa saya tidak melanggar illegal strategis. Kalau saya melanggar illegal strategis, misalkan martingale atau hedging, ini akan kali ya. Nah, ini anehnya seperti ini. Seharusnya kalau hal tadi dijadikan alasan untuk saya gagal payout, harusnya dikasih tahu dong biar saya nggak capek-capek melanjutin gitu. Ini kan enggak ya, tapi untungnya kita masih diberi kesempatan akunnya masih aktif. Ini dia akunnya masih aktif dan masih diberi kesempatan lagi, cuman saya belum nyampe target untuk bulan ini. Nah, akunnya masih kita masih dikasih kesempatan lagi untuk ditradingkan di bulan ini, cuman saya belum nyampe target. Nah, bagi teman-teman, karena ini sangat mengganggu saya, maka teman-teman harus tahu bahwa di instant funding ini, di OFP ini, rulesnya bagi saya sulit ya. Kalau maksimum daily loss mungkin kalian paham, di platform-platform lain juga sama, maksimum overall loss atau drawdown pasti kalian paham juga. Nah, di sini ada yang membedakannya, itu adalah inconsistency rules, yang dimana ini dihitung berdasarkan profit tertinggi harian kita. Misal akun kita 10.000 dolar, kemudian profit tertinggi kita itu
$200 dalam satu hari, dan konsistensi rule-nya itu misalkan 20%, maka ketika akun kita $10.000, kita untung $200 dalam satu hari itu, maka target target kita, target pool kita harusnya itu di $1.000 ketika konsistensi skornya itu 20%. Nah, sangat susah kan? Nah, makanya target profitnya kecil-kecil biar target payoutnya juga kecil, enggak terlalu besar. Target payout ini didasarkan pada konsistensi rule tadi. Nah, ini rumusnya. Kalau teman-teman yang ingin coba berhitung, nanti saya sertakan file Excel-nya untuk menghitungnya. Nanti saya sertakan link download atau link filenya di grup Telegram saya. Linknya nanti di bawah. Nah, itu terkait inconsistency score rules. Kemudian lanjut di prohibited trading strategi. Nah, di sini kalian bisa lihat martingale, hedging, arbitrage, high frequency, gambling, profit trading, news trading. Nah, tadi kita dimasukkan ke gambling ini, tapi kok tidak dicentang, tidak dikali. Nah, itu yang jadi pertanyaan. Terus di sini ada trading behavior, ini hati-hati ya. Ini banyak kejadian yang gagal di sini juga. Kan ini tidak tercantum aturannya, tidak terlihat di dashboard kita, tapi ini harus dihati-hati, harus perlu diperhatikan. Contoh misalkan dalam akun kita trading dalam misal akun kita itu $10.000, kemudian kita loss $200 satu kali, kemudian kebanyakan profit kita itu di $50. Nah, saya yakini itu akan gagal payout karena rata-rata profit kita itu di bawah angka loss terbesar kita. Nah, di sini kita harus berhati-hati bahwa profit kita itu harus lebih besar daripada loss kita. Ya, misalkan loss kita itu kita batasi $100 lah. Nah, rata-rata profit kita itu harus 120, 110 atau 200. Nah, harusnya seperti itu. Kemudian juga ada fenomena di mana di sini yang gagal itu ketika hati-hati si floating minusnya sampai 2%, harap dihindari, makanya strateginya jangan sampai SL-nya di angka 20% atau lebih. Jadi angka 2% atau lebih 20% itu bahaya. Kemudian ada juga yang gagal karena durasi transaksi yang profit dengan durasi yang transaksi yang tidak profit itu lebih lama durasi yang tidak profit, artinya kita floating minus posisi terlalu lama. Nah, harap hindari. Maka lebih baiknya di sini kedepankan ya lebih banyak hold posisi yang profit daripada yang tidak profit. Oke, saya kira cukup untuk nge-review OEP ini. Pertanyaannya bagus atau tidak untuk pemula OEP ini? Jawaban saya ini tidak direkomendasikan untuk pemula. Tapi kalau yang udah punya strategi yang udah baik, 1:1 dengan win rate 60%, kemudian 1:2 dengan win rate 50%, saya kira masih bisa. Kalau inkonsistensi skornya itu di angka 20 sampai 25, saya kira masih bisa. Tapi yaitu harap diperhatikan rules yang ada di dalamnya supaya tidak mengulangi kesalahan gagal payout seperti saya. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Candle Insight.